Dewa medis terkuat. Bab 473. Anak buahku sedikit kasar tadi. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, yang membuat Qiu Yiren sedikit mengernyit. Dia tidak merasa kesal karena pihak lain bersikap tidak sopan saat dia meminta maaf kepadanya sebagai penguasa kota. Sebaliknya, dia merasa bahwa, dengan penampilannya, sebenarnya tidak banyak orang di seluruh Istana Abadi yang bisa sepenuhnya mengabaikan pria di depannya seperti yang dilakukannya. Hal ini mau tidak mau membuatnya merasa sedikit frustrasi. Kau tahu, bahkan penguasa kota lainnya tak kuasa menahan diri untuk tak melirik ke arahku yang ada di hadapanku. Tetapi lelaki di depannya, bahkan ketika dia melihatnya, matanya begitu jernih, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekaguman di matanya. Sebagai seorang wanita, dan seorang wanita cantik, dia merasa agak sulit menerimanya. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, dia berbicara lagi. Bagaimana dengan ini? Penjaga toko, aku sudah membayar kamarnya. Tolong kosongkan beberapa kamar untukku dan anak buahku. Ya, aku akan segera bersiap. Pemilik penginapan, cepatlah bersiap. Meskipun pihak lain bersikap sangat lembut saat itu, bagaimanapun juga dia adalah seorang penguasa kota. Siapa yang tahu kalau dia akan marah dan menghancurkan kepalanya sendiri dan penginapan ini bersama-sama. Pada titik ini, Qiu Yiren tersenyum pada pria itu lagi dan berkata, "Saya belum menanyakan nama Anda, rekan Tao." Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengikuti pemilik penginapan ke atas. "Kita hanya bertemu secara kebetulan, kita tidak perlu saling mengenal." Qiu Yiren menyipitkan matanya sedikit. Pria ini cukup menarik. Penjaga di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nona, dia benar-benar terlalu sombong. Apakah perlu bagi seorang pria bau untuk bersikap begitu sombong?" Qiu Yiren tersenyum acuh tak acuh. Orang ini bukan orang biasa. Kekuatan yang baru saja ditunjukkannya setidaknya berada di level kelima alam pembunuh dewa. Jika aku bisa berteman dengan orang sekuat itu, atau memanfaatkannya untuk keuntunganku sendiri, dia akan sangat membantu di masa depan. Apakah kau mengerti? Begitulah adanya. Tuan kota itu bijaksana. Ayo kita kembali dan beristirahat dengan baik untuk saat ini. Besok, kita harus memasang jebakan untuk menghadapi orang yang menghancurkan keluarga Ouyang. Kita harus cukup istirahat dan berusaha sekuat tenaga. Ya, hanya ada 2 kamar mewah di penginapan itu, keduanya di lantai paling atas. Satu diberikan kepada Qiu Yiren, dan satu lagi diberikan kepada pria itu. Setelah lelaki itu memasuki kamar, dia berbaring di tempat tidur besar dan mengusap pelipisnya. Sudah 4 jam. Aku masih belum menemukan keberadaan tuan muda keempat. Ini benar-benar merepotkan. Orang ini adalah Xiao Chen. Setelah mendapat berita dari keluarga Ouyang, dia segera pergi mencari tuan muda keempat. Akan tetapi, dia diberitahu bahwa tuan muda keempat sedang pergi bertamasya. Dia awalnya berencana pergi ke Guangcheng Immortal Mansion untuk mencari Lord Guangcheng secara langsung. Namun, Xiao Chen tidak ingin membuatnya terlalu besar. Jika kita menemukan dewa itu, kemungkinan besar hal itu akan membuat dinasti Qin khawatir dan kemudian memengaruhi Kaisar Yan. Meskipun dia tidak takut pada Kaisar Yan, keberadaan Qisa masih belum diketahui. Begitu pihak lain menemukan dan menahan Qisa, itu akan menjadi masalah besar. Ini adalah wilayah Kaisar Yan. Peluangnya menemukan Qisa berkali-kali lipat lebih besar daripada Xiao Chen. Kedua belah pihak adalah Kaisar Dewa. Tidak jelas siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Tetapi bahkan jika Xiao Chen mengalahkan Kaisar Yan, jika dia membunuh Qisa, bukankah Xiao Chen akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya? Ini bukan hasil yang diinginkan Xiao Chen. Hilangnya Qisa dan petunjuk yang membingungkan membuat Xiao Chen sakit kepala. Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, terdengar ketukan di pintu. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, "Pintunya tidak terkunci, masuklah." Begitu dia selesai berbicara, angin harum bertiup ke dalam ruangan, dan senyum menawan Qiu Yiren muncul di mata Xiao Chen. Apa itu? Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh, yang membuat Qiu Yiren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu meragukan hidupnya. Ternyata ada laki-laki yang begitu acuh tak acuh padanya. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasa wajahnya agak panas. Siapa dia? Dia adalah wali kota terhormat kota Kyusui. Bagaimana dia bisa peduli dengan perhatian seorang pria? Ini sungguh tidak tahu malu. Setelah menarik napas dalam-dalam,
kulitnya berangsur-angsur kembali normal. Kemudian, dia menjawab dengan berwibawa. Lebih baik aku datang untuk meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi tadi. Anak buahku benar-benar terlalu kasar tadi. Aku harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati. Aku sudah menghukum mereka dengan berat. Tahu. Xiao Chen masih berbicara dengan nada acuh tak acuh, yang membuat Qiu Yiren merasa tidak berdaya. Seolah-olah dia tanpa alasan apapun meninju udara. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Xiao Chen telah melihat begitu banyak wanita cantik dalam hidupnya. Di masa mudanya, saat ia masih di sekolah menengah atas, ia adalah idola sekolah, dan laci-laci sekolahnya dipenuhi dengan surat-surat cinta. Saat kuliah, dia tidak tahu berapa banyak orang yang terpikat padanya, menyebabkan banyak orang merasa sedih. Bahkan satu-satunya wanita dan istrinya sekarang, Liu Yunxuan, adalah orang yang mengejarnya. Setelah ia menjadi penguasa suatu wilayah, jumlah wanita yang mengejarnya begitu banyak, hingga tak seorang pun dapat membayangkan berapa kali mereka akan mengelilingi seluruh galaksi. Ada begitu banyak wanita cantik yang lebih cantik, lebih anggun, dan lebih rupawan dari Qiu Yiren. Petik 2. Qiu Yiren mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, berharap dia bisa memukul kepala Xiao Chen dengan keras. Orang ini sungguh tidak tahu berterima kasih, bukan? Dia sungguh tidak peduli padaku, ini keterlaluan. Saya datang ke sini dengan niat baik untuk meminta maaf, tetapi dia memperlakukan saya seperti ini. Tidak, jangan marah. Bagaimanapun, dia adalah ahli di atas tingkat kelima alam pembunuh dewa. Jika dia dapat ditundukkan, itu akan sangat membantu saya. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, dia menekan kemarahan batinnya dan berbicara lagi sambil tersenyum. Benar sekali. Aku adalah penguasa kota Qushui. Kurasa kau pasti tahu ini, kan? Lalu apa? Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu tuan kota Qushui saya. Rekan Taois, di kota Qushui, selain saya, kekuatan Anda harus dianggap yang terkuat. Jika Anda dan saya bekerja sama, kita pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Saya bisa menjanjikannya kepada Anda di sini. Selama Anda bergabung dengan kota Qushui saya pasti akan memberi Anda perlakuan istimewa yang cukup di masa mendatang, sehingga Anda tidak akan pernah kecewa. Bagaimana menurut Anda? Bab 474. Sekalipun kau bersedia, aku bersedia memberimu kesempatan. Ada cukup keyakinan di mata Qiu Yiren. Entah itu perlakuan istimewa yang diberikannya, atau dia. Mereka semua memiliki kekuatan untuk menaklukkan ahli alam pembunuh dewa tingkat kelima. Ini kesempatan langka, Xiao Chen mungkin tidak akan menolaknya. Namun sayang, Xiao Chen selalu terlihat acuh tak acuh. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kamu boleh pergi sekarang. Wajah Qiu Yiren tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat. Apakah kamu menolakku? Kamu tidak bodoh. Petik 2. Qiu Yiren tertegun sejenak. Orang ini benar-benar menolakku. Apakah dia bercanda? Tanda seru. Aku menawarkan syarat yang begitu menggiurkan, bahkan seorang wali kota pun datang mengundangnya secara pribadi, tetapi ia tetap saja memandang rendah aku. Apakah kamu bercanda? Dia benar-benar ingin berusaha keras untuk mengetahui dari wajah Xiao Chen apakah dia berpura-pura. Namun, sayang, mata Xiao Chen bahkan lebih dalam dari matanya. Pria ini sungguh tidak dapat ditebak. Qiu Yiren sekali lagi merasakan frustrasi yang mendalam. Pada saat ini, tiba-tiba seorang penjaga wanita bergegas masuk dari luar. Tuan kota, ada invasi oleh bajak laut antar bintang. Bajak laut antar bintang adalah prajurit yang menjarah kota lain dan merampok rumah. Tidak ada perbedaan antara mereka dan para bandit di bumi. Jika ya, berarti mereka sangat kuat. Beberapa makhluk yang cukup kuat bahkan berani menyerang kota secara langsung. Di antara mereka ada beberapa kapten bajak laut antar bintang, yang kekuatannya sebanding dengan penguasa kota. Qiu Yiren sedikit mengernyit. Ini adalah wilayah kekuasaan penguasa kota Jianshui. Penguasa kota Jianshui tentu saja akan bertanggung jawab. Apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak, Tuan Kota, seharusnya ada 8 kelompok bajak laut antar bintang yang datang kali ini. Jumlah mereka lebih dari 10.000, dan pasukan kota Jianshui tidak cukup untuk menghadapi mereka. Jadi, Tuan Kota Jianshui, saya harap kami dapat membantu. Benarkah begitu? Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Qiu Yiren menjadi lebih serius. Baiklah. Bersiap-siaplah dulu, aku akan segera ke sana. Ya. Setelah penjaga pergi,
Qiu Yiren berbicara kepada Xiao Chen lagi. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Kalau kamu sudah memutuskan, kamu bisa datang menemuiku kapan saja. Lagi pula, kali ini ada banyak bajak laut luar angkasa yang datang, jadi sebaiknya kamu tetap di kamarmu dan jangan keluar begitu saja. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu mengatasi bahayanya. Setelah berkata demikian, Qiu Yiren bergegas keluar. Adapun Xiao Chen, dia berbaring di tempat tidur, menatap keluar dengan tenang. Dengan indera spiritualnya, dia secara alami dapat merasakan bahwa beberapa aura kuat perlahan-lahan mengalir ke arahnya di lautan bintang. Di bawah langit berbintang, 8 kapal perang Lingu besar menyerang bersama dari 8 arah, termasuk Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya, membentuk bentuk salib dan perlahan-lahan mengepung kota Jianshui. Puluhan ribu bajak laut antar bintang, dengan momentum yang luar biasa. Kekuatan individu mereka mungkin tidak sebanding dengan pasukan reguler kota Jianshui, tetapi mereka memiliki keuntungan besar, yaitu, mereka dapat langsung membombardir kota Jianshui tanpa khawatir akan kerusakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah hantaman meriam energi spiritual raksasa, sinar cahaya bagaikan bintang di langit, menghantam tanah dengan keras. Bumi berguncang dan terdengar suara gemuruh di mana-mana. Kota-kota seperti kota Jianshui tidak memiliki formasi pertahanan karena terlalu luas dan membangun formasi pertahanan akan mengakibatkan terlalu banyak kerugian. Namun, ada beberapa orang kaya atau pejuang kuat di kota yang telah mendirikan formasi di rumah mereka untuk menahan pemboman artileri. Selamatkan keluarga Anda dari penderitaan. Saat keyakinan Xiao Chen bergerak sedikit, perisai pelindung telah melilit penginapan itu. Dia tidak ingin tempat ini hancur berkeping-keping. Garnisun kota Jianshui telah mulai berperang dengan para bajak laut. 8 penguasa kota juga segera terlibat dalam pertempuran dengan 8 kapten. Di sudut barat laut, pertempurannya sengit. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai tahap sangat panas. Dalam pertempuran jarak dekat, cahaya berbagai warna di udara saling terkait dan melambai satu sama lain, dan kobaran api ledakannya terus-menerus. Di atas kapal Lingu, seorang pria jangkung dan gemuk dengan janggut lebat berdiri di haluan, memegang tong anggur, dan menyaksikan pertempuran di bawah dengan tatapan mata yang tajam dan ganas. Pasukan garnisun kota Jianshui cukup mampu. Hehehe. Mereka benar-benar dapat menekan pasukanku sampai sejauh ini. Tapi sayang, dengan adanya aku di sini, mereka akhirnya akan binasa. Setelah selesai bicara, dia membuka segel anggur, meneguk anggur banyak-banyak, membuang tong, menginjak tanah, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah. Bagaikan bola meriam, dia menyerbu ke medan perang dengan ganas. Ledakan. Tanda seru petik 2. Dengan suara keras, tenaga dalam si lelaki berjanggut itu pun meledak, secara langsung menggemparkan puluhan prajurit garnisun di sekitarnya, mengakibatkan mereka muntah darah dan terpental mundur. Para bajak laut antar bintang bersorak kegirangan. Hidup Kapten Luolai. Teriakan itu, ditambah pengaruh alkohol, membuat Luolai semakin bersemangat, matanya bersinar cemerlang. Bersamaan dengan kilatan cahaya itu, Luolai menyerbu maju dengan langkah lebar, tinjunya bagaikan palu, membombardir secara terus-menerus. Kemanapun mereka lewat, semua garnisun dihabisi, tak ada seorang pun yang hidup. Sungguh menyedihkan. Lengan dan kaki yang patah terbang bersama, kepala dan darah menari bersama. Banyak orang bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka hancur berkeping-keping. Kekuatan Luolai telah mencapai tingkat kelima alam pembunuh dewa. Pasukan garnisun yang berada di tingkat pertama alam mitologi sama sekali bukan tandingannya. Mereka hanyalah sekelompok belalang yang dapat dia hancurkan sesuka hatinya. Namun, pada saat ini, cahaya putih datang dari kejauhan dan langsung mengenai Luolai. Luolai menyipitkan matanya sedikit, menangkis dengan lengannya secara horizontal, dan membentuk perisai dengan energi internalnya. Cahaya putih datang seketika. Ledakan. Disertai ledakan keras, Luolai terlempar mundur beberapa langkah. Ketika debu berangsur-angsur menghilang, sebuah sosok putih bersih, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan perlahan ke dalamnya. Hehehe, siapa itu? Ternyata dia adalah penguasa kota tercantik dari rumah abadi Guangcheng, Qiu Yiren, penguasa kota Agung Qiu. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Luolai, akan mampu melawan penguasa kota Qiu suatu hari nanti. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Mata Qiu Yiren dingin. Lihat jenggotmu yang lebat, kau Luolai si jenggot hitam, kan? Kau sangat berani, kau benar-benar berani menyerang kota Jianshui. Hehehe, ku dengar bahwa 8 penguasa kota kalian telah berkumpul untuk membangun kota air.
Untuk membahas masalah besar. Orang miskin seperti kita, tentu saja, ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Penguasa kota Qiu, kudengar bahwa kalian telah memperoleh banyak hal baik baru-baru ini, semuanya adalah senjata ajaib. Bagaimanapun, kita adalah tetangga, dan hal-hal baik tidak dapat dimonopoli oleh satu orang. Mendengus. Qiu Yiren mendengus dingin. Dasar khayalan. Cepatlah menyerah dan tunduk pada istana abadi Guangcheng. Mungkin, kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bersambung.